Coba Anda bayangkan terbang ribuan kilometer dari rumah. Maksud saya, terbang jauh-jauh melintasi lautan untuk mencari surga tropis yang selama ini Anda lihat di media sosial. Oh, yang estetik dan menenangkan gitu ya? Bener banget. Tapi alih-alih dapat ketenangan, dalam 24 jam pertama, Anda malah hampir ditipu. Wah, tunggu. Ditipu gimana maksudnya? Iya, jadi dia naik ojek dan malah dibawa masuk ke area prostitusi gelap. Belum lagi nyaris ditabrak sepeda motor yang melaju liar di atas trotoar. Kedengarannya kayak awal liburan yang gagal total kan? Pasti pengen langsung pulang itu sih. Nah, sebagian besar dari kita mungkin bakal langsung ngunci diri di kamar hotel dan pesen tiket pulang hari itu juga. Tapi bagi satu pelancong ini, kekacauan absolut ini justru jadi awal dari pengalaman spiritual. Dan juga koneksi antar manusia paling mendalam dalam hidupnya. Pernahkah Anda bertanya-tanya seperti apa sebenarnya negara Anda ini di mata seorang turis yang benar-benar membenamkan dirinya dalam kehidupan lokal? Bukan sekadar yang melewat di jalur wisata biasa ya. Itu anomali dari sebuah perjalanan sih. Seringkali kita mikir pariwisata itu sekedar ngunjungi monumen atau santai di resor bintang 5. Iya, betul. Padahal bagi banyak turis dari negara maju, benturan dengan realitas jalanan yang gak terduga ini justru jadi katalisator perubahan psikologis mereka. Mereka dipaksa keluar dari zona nyaman mereka ya? Betul sekali, mereka dipaksa keluar dari gelembung kenyamanan mereka. Dan bagi Anda yang mendengarkan ini dari Indonesia, persiapkan diri Anda. Ya, siap-siap aja. Anda bakal melihat kebiasaan-kebiasaan kecil Anda. Hal-hal sepele ya? Iya. Hal-hal sepele yang Anda lakukan tiap hari melalui kacamata orang asing, Anda bakal sadar kalau apa yang Anda anggap biasa saja, itu bisa jadi keajaiban sosial buat seseorang dari budaya yang sangat individualis. Wah, itu menarik banget. Makanya hari ini fokus kita adalah membedah catatan perjalanan yang sangat personal dari seorang turis asal Korea Selatan. Namanya Jedu. Jedu ini pelatih renang kan? Betul, dia pelatih renang profesional yang ngabisin waktu hampir sebulan penuh di Bali, Nusa Penida, Gili, dan Lombok. Misi kita hari ini bukan cuma bacain kemana aja dia pergi. Itu mah biasa. Tapi kita mau membedah transisi emosionalnya dari gegar budaya menuju koneksi manusia yang sangat mendalam. Tujuannya, melihat pesona, kekacauan, dan kehangatan Indonesia dari kacamata orang asing yang penasaran. Mari kita bedah ini. Silakan. Kita mulai dari tanggal 25 sampai 27 November, awal kedatangannya di Kuta. Pas Jedu tiba, ekspektasinya langsung hancur berkeping-keping. Hancur gimana tuh? Begitu keluar penginapan, dia langsung disambut suara anjing menggonggong bersahutan di jalanan. Terus, nah ini, dia nyewa ojek seharga Rp50.000 buat tur ke jalanan klub di Kuta. Oke, wajar sih nyari klub di Kuta. Iya, tapi alih-alih dibawa ke tempat hiburan normal, dia malah dibawa ke area prostitusi terselubung. Oh astaga, pantesan dia kaget. Nggak cuma itu, pas dia berkendara dari Uluwatu ke Sanur, dia bilang lalu lintasnya sangat mengerikan. Kayak motor bener-bener naik ke trotoar pejalan kaki. Ya ampun. Yang menarik di sini adalah, kalau kita bedah dari sudut pandang psikologi lintas budaya ya, Jedu ini kan dari Korea Selatan. Negaranya sangat teratur. Biasa tinggi. Kereta datang tepat waktu, jalanan punya aturan ketat, dan interaksi sama orang asing sangat minim, karena sistem udah jalan otomatis. Benar. Nah, pas dia tiba di Kuta dan langsung dihadapkan sama penipuan dan lalu lintas kacau, dia masuk ke fase pertama culture shock, yaitu rasa frustrasi dan ancaman. Langsung defensif ya dia. Pasti. Secara otomatis, pertahanan dirinya atau guardnya ini naik ke level maksimal. Dia melihat sekelilingnya sebagai lingkungan yang bermusuhan. Tunggu, saya jadi penasaran nih. Kan ibaratnya dia melompat ke ujung kolam yang dalam tanpa ngecek suhu airnya dulu nih. Analogi yang bagus. Pasti menakutkan banget di awal. Kalau orang udah merasa terancam di hari pertama, insting alaminya kan pasti nyari tempat yang aman dan eksklusif gitu kan? Betul, biasanya lari ke resor. Nah terus, menghindari warga lokal. Tapi bagaimana pertahanan diri sebesar itu pelan-pelan bisa runtuh? Disinilah letak keunikannya. Pertahanan itu runtuh bukan karena kampanye pariwisata pemerintah, tapi karena kejutan hangat dari warga lokal. Contohnya kayak gimana tuh? Dalam sosiologi, kita sebut ini micro-kindness atau kebaikan mikroskopis. Bagi orang Indonesia, kebaikan komunal itu insting dasar.
Jedu mencatat satu momen pas dia kebingungan nggak punya kartu tol. Oh iya, yang di gerbang tol itu. Ya, tiba-tiba ada warga lokal di sebelahnya yang dengan santai minjemin kartu tolnya buat di-tap. Tanpa pamrih, nggak ada Ya. birokrasi sama sekali. Wah, bagi kita di Indonesia, minjemin e-tol itu kan hal sepele banget ya. Tapi buat Jedu itu kayak memicu korsleting positif di otaknya ya. Bener banget, itu bikin dia sadar kalau lingkungannya nggak seburuk itu. Belum lagi pas dia ngobrol soal K-pop sama mahasiswi keperawatan di pantai. Dan puncaknya, pas dia ketemu Jasmine di pasar malam Sanur. Pertemuannya dengan Jasmine ini penting banget. Iya, dia nulis kalau jalan bareng Jasmine itu rasanya kayak lagi jalan-jalan sama kakak perempuannya sendiri di Pulau Jeju. Fenomena ini sangat esensial. Di masyarakat Korea yang sangat individualis dan kompetitif, kepercayaan pada orang asing itu sangat rendah. Anda nggak bakal sembarangan percaya sama orang di pasar malam. Bener, pasti curigaan bawaannya. Tapi interaksi sama Jasmine ini menembus batas kultural itu. Kebaikan-kebaikan kecil ini ngirim sinyal ke otak Jedu bahwa meskipun infrastrukturnya kacau, jaring pengamanan sosial dari warga lokalnya sangat kuat. Dia jadi merasa diterima ya. Iya, dia nggak lagi ngerasa jadi target turis, tapi seperti tamu di rumah seseorang. Pergeseran yang luar biasa. Nah, setelah dari daratan Bali, perjalanannya bergeser ke pulau-pulau sekitarnya. Masuk ke tanggal 28 November sampai 3 Desember ke Nusa Penida, Lembongan, dan Gili. Alam yang lebih liar lagi tuh. Betul. Di sini dia mulai menyadari kekuatan alam Indonesia yang ekstrim tapi memukau. Di Atu Beach, Jedu melihat langsung berbahayanya ombak di sana. Sampai ada kapal yang hancur kan? Gila kan? Seorang warga bernama Jaya cerita kalau besoknya sebuah kapal penjaga pantai benar-benar hancur lebur dihantam ombak di lokasi itu. Itu titik balik yang penting. Industri pariwisata sering jual ilusi kalau alam itu aman, kayak kolam renang buatan. Nah, ini saya mau nantang pandangan itu. Apakah turis asing ini seringkali meremehkan alam Indonesia dan nganggapnya cuma kayak taman hiburan buatan yang aman? Mereka nggak sepenuhnya naif, tapi terbiasa dengan kenyamanan kota modern. Mereka kehilangan kepekaan terhadap otanitas alam. Tapi Jedu kan pelatih renang. Tepat. Catatan Jedu menunjukkan proses pendewasaannya. Awalnya, dia sampai marahin teman seperjalanannya, si Versi dari Mesir itu. Oh iya, karena versi ceroboh pas snorkeling ya. Iya, Versi buka snorkel sembarangan, dan Jedu marahin dia keras banget karena dia tahu alam itu bahaya. Tapi pelan-pelan, di gili air, dia malah bisa berenang bebas sama penyung. Kok bisa dia jadi lebih rileks gitu? Jedu belajar menghormati alam melalui bimbingan warga lokal. Warga ini bertindak sebagai penjaga atau guardian tidak resmi bagi para turis. Mereka yang ngajarin kapan aman, kapan bahaya. Dan yang membuat saya takjub, di tengah alam yang sekeras itu, kontras keramahan lokalnya dapat banget. Iya, kayak dua sisi koin. Pas di Nusa Penida, dia disuguhi pisang terenak dalam hidupnya oleh pemilik Galaxy Hotel yang kebetulan seorang muslim. Pisang aja bisa jadi sangat berkesan ya. Banget! Terus dia main sepak bola pantai sama remaja lokal. Dan yang paling lucu, di kapal ke Lembongan, stafnya heboh luar biasa cuma karena tahu Jedu dari Daegu. Daegu. Kenapa emangnya? Karena itu kotanya V dari BTS. Astaga, diplomasi K-pop ya? Iya. Sekarang kita masuk ke Lombok, tanggal 4 sampai 9 Desember. Ritme perjalanannya mulai melambat. Dia mulai menyelami dimensi budaya dan spiritual. Bergeser dari adrenalin ke ketenangan ya? Betul. Kalau Bali itu pesta visual yang menggebu-gebu, Lombok bagi Jedu ibarat mengupas bawang. Mengupas bawang gimana? Dia menemukan lapisan-lapisan ketenangan dan budaya yang tak terduga. Momennya surrealis banget. Bayangin, di desa Sasak, kunci motor temannya hilang. Wah, kalau di Seoul udah panik itu. Iya kan? Harus lapor polisi, bayar derek. Tapi di Lombok, ditemukan warga dan dibalikin gitu aja. Nggak ada drama. Luar biasa kepercayaannya. Terus di pantai Selong Blanak, dia mijitin 5 warga lokal di dekat api unggun. Seorang turis mijitin warga lokal. Pertukaran peran yang sangat cair. Dan air terjunnya. Dia pergi ke air terjun raksasa di Lombok yang bikin air terjun Jeongbang di Jeju kelihatan kecil banget. Nah, jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, pengalaman Jedu ini bukan cuma soal alam, tapi juga spiritual. Terutama pas dia ke Islamic Center ya. Betul. Dia sama teman-teman Eropanya kunjungan ke masjid raksasa itu. Buat orang Korea dari negara homogen, interaksi sama Islam itu minim banget.
Paling cuma dari berita global yang kadang bias ya. Iya. Tapi di sana, mereka naik lift ke observatorium setinggi 99 meter. Dan pemandu lokalnya dengan tenang ngejelasin kalau Islam adalah agama perdamaian. Itu pasti buka perspektif baru buat dia. Sangat. Interaksi lintas budaya yang damai ini ngancurin stereotip. Sangat berharga buat turis dari negara homogen seperti Korea. Bener banget, tapi setelah menemukan keterangan di Lombok, perjalanan ini makin menarik pas dia balik ke Bali. Masuk ke tanggal 10 sampai 15 Desember di Ubud dan Canggu. Kembali ke keramaian ya. Nah, ini pertanyaannya. Kenapa turis yang udah dapat ketenangan di Lombok malah terpukau pas balik ke pusat keramaian Bali? Ini benturan tradisi sama modernitas ultra canggih loh. Hyper reality, kita nyebutnya gitu. Kejadiannya kocak-kocak lagi. Di Ubud, dia lihat tanda, maaf ya, tulisan fuck you, fuck me di air terjun. Kontras banget sama kesucian air terjunnya. Iya, terus malamnya dia main drum lagu Yellow dari Coldplay di sebuah bar. Tapi, disinilah bagian yang sangat menarik. Pas dia pindah ke Canggu, Kenapa di Canggu? dia nyari gereja buat ibadah hari Minggu, malah nemunya arena fight club di dalam gereja itu. Serius, itu Canggu banget sih. Batasan antara institusi dan hiburan itu cair banget. Terus dia masuk ke Vince Beach Club. Skalanya futuristik gila, layar LED raksasa di mana-mana. Kayak masa depan cyberpunk. Nggak kerasa kayak di pulau tropis tradisional lagi ya? Bener. Besoknya, dia olahraga di gym ultramodern namanya Obsidian 2. Bayangin ada kolam es suhu 8-11 derajat Celcius. Dia berendam di situ bareng YouTuber asal Turki. Fasilitas kelas dunia itu. Tapi di sela-sela kemewahan itu, malamnya dia masak 5 bungkus Shin Ramyun, pakai tauge buat teman-teman Turkinya itu. Di dapur umum guest house. Nah, itu anomali yang luar biasa. Pertanyaan kisti saya nih, bagaimana bisa sebuah pulau nawarin kopi luwak tradisional di pagi hari dan klub EDM bergaya cyberpunk di malam harinya tanpa kehilangan jati dirinya? Nah, inilah daya tarik utama bagi turis asing masa kini. Bali itu bukan lagi sekedar destinasi tropis kuno, Tapi udah jadi apa tuh? pusat pertemuan global atau melting pot, di mana fasilitas kelas dunia, kayak gym elit dan klub modern tadi, berdampingan langsung sama ekosistem komunal khas desa dan keramahan lokal. Menyeimbangkan hidup ya ibaratnya. Iya, masak mie instan di dapur umum yang berantakan itu cara dia membumi lagi setelah ngerasain fasilitas super mewah di Canggu. Masuk akal, masuk akal. Semua perjalanan yang intens ini akhirnya harus bermuara pada perpisahan emosional di hari terakhirnya, tanggal 16 Desember. Momen kebenaran dari sebuah perjalanan biasanya di akhir sih. Betul, cerita di hari keberangkatannya ini lumayan kompleks. Ada kenalan baru namanya Agnesia. Dia nawarin diri buat jadi kekasihnya Jedu. Wah, agresif juga ya. Terus Jedu gimana? Jedu nolak dengan sopan, rasional banget alasannya, karena jarak yang jauh, dan yang paling utama, 80% alasannya adalah perbedaan agama. Realistis banget ya pemikirannya. Tapi ceritanya nggak ditutup dengan kebekuan rasional ini, malah ditutup sama kehangatan platonis yang luar biasa. Sama siapa tuh? Jasmine lagi? Betul, Jasmine dan adiknya nemenin dia di hari terakhir. Dan yang bikin merinding, mereka nggak cuma pesenin taksi, Jasmine dan adiknya ngantar Jedu ke bandara pakai 2 sepeda motor, menembus jalanan Bali. Wah, malam-malam gitu ya diantar pakai motor? Iya, dan mereka nggak cuma nurunin di depan. Mereka parkir, terus nemenin jalan kaki, ngantar barang-barangnya sampai benar-benar di depan pintu keberangkatan internasional. Ini memunculkan pertanyaan penting sih. Pada akhirnya, terlepas dari ombak besar di Nusa Penida, atau klub raksasa di Canggu, atau air terjun yang megah, Apa yang bikin perjalanannya berkesan? iya, yang bikin Jedu merasa perjalanan ini luar biasa adalah orang-orang Indonesia itu sendiri. Manusianya ya? Betul, kebaikan warga lokal yang tanpa pamrih. Kayak yang dilakukan Jasmine itu demonstrasi murni dari konsep keluarga di budaya kita. Mengantar teman seperti ngantar saudara-sedarah ya? Persis. Bagi Jedu yang dari masyarakat yang personal space-nya dijaga ketat, perlakuan ini ngasih goncangan emosional yang jauh lebih masif daripada fasilitas mewah manapun. Wah, obrolan ini benar-benar membuka mata ya. Saya jadi kepikiran satu hal yang menurut saya pendengar juga perlu banget renungkan. Apa tuh? Jika seorang turis asing bisa pulang bukan sekedar bawa souvenir, tapi ngebawa ikatan emosional dan konsep keluarga baru di kepalanya, bagaimana hal ini mendefinisikan ulang masa depan pariwisata kita? Pertanyaan yang sangat dalam.
Mungkin aja ya kemewahan tertinggi yang dicari dunia dari negara Anda saat ini bukanlah resor bintang 5, Terus apa dong? melainkan koneksi manusia yang otentik di tengah dunia yang semakin berjarak ini. Coba deh Anda renungkan itu.